susah itu gini, yang ngopi dari depan nggak dilihat yang belakang sehingga kematiannya mundur. Kematiannya mundur. Sudah 100 jadi 50 lagi. Saya mirip. Oke. Iko Dimas iko sing gawe iko. Gawe awake kliru. Sing lawas tambahno. Kopinya telat. Kopine telat. Saya Pak Jadiono ini anak Pak. Nah, tinggal masuk keluar tambah 3. Iya, Bu, memang harus begitu. Enggak apa-apa. Iya. Ada yang ditanyakan. Ada takon Don. Kan tanya Pak. Doni. Ini kan diskusi Pak ya, diskusi. Gini Pak, kenapa kok nggak pakai sistem geovlog itu terbalik Pak? Maksudnya terbalik itu ada bibit dulu, baru kita buat vlognya. Kenapa kok nggak gitu loh? Enggak. Kalau sistem terbalik itu malah risikonya besar. Risikonya besar karena apa? Geovlog itu kan diciptakan dari awal itu kan dari bakteri dulu. Tapi ketika bakteri kemudian diciptakan di belakangan, maka akan berisikonya itu sangat besar lagi. Jadi kita kan sebenarnya kan mengurangi risiko. Bisa itu dilakukan dengan sistem terbalik. Tapi mungkin risikonya akan lebih besar dari ini. Sanggupkah gitu melihat kematian yang seandainya ada kegagalan vlognya, ada kematian yang terus. Kalau saya lihat 160 udah depresi Pak Arif ini. Wah, gitu. Saya lihat dari pagi ini kok nggak diupdate nih 148. 162. Wah, master kematian dua. Master. Sibuk nguras Pak tadi Pak. Saya pantau, saya nggak komentar. Ini kok nggak diupdate 148 ini bertahan sampai agak lama sore, kemudian agak sore keluar 162. Diperhatikan tuh dulu. Nggak lihat langsung 101% Pak. Nguras. Berapa jam nguras tadi? Atau yang baru, kalau mau coba yang baru nggak usah biovlog, full aerasi. Tapi sarannya kolamnya bersih ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kotor. Jadi resikonya harus sering nguras, kurangi air, sekian persen nambah, sekian persen bisa. Full aerasi. Ya, full aerasi. Nggak apa-apa, tapi itu risikonya. Jadi ada kos listrik yang nambah. Nambah listrik terus ya. Kan jalan iya tambah banyak boros dipakai Boros pakan, boros listrik ya Pak. iya jelas kan Sanyo. iya kita akan menciptakan air jernih kan di sini karena kalau nilai itu air jernih bagus jadi semakin bagus jadi ya risikonya itu ada di kos produksi yang tinggi. Kalau ada yang mau mencoba nggak apa-apa, kita bantu juga. Jadi caranya bagaimana yang baik. Tapi kira-kira bisa nggak itu waktu-waktu kurangi nambahin karena Urat makannya. sanunya kan kecil-kecil. Keluarnya mungkin segini kan air, ya air kan biasa. Pak, misalkan gini Pak, kan bibit dari sini ya Pak. Terus kemudian kita karantina dulu, itu gimana Pak? Karantina dulu supaya dia benar-benar sehat, mau makan banyak, baru kita masukkan ke vlog kita. Kita itu karantina sudah.
Di sini ini proses karantina. Gak percaya sih Pak. Karantina mana? Oh, nggih. Sampean nek dolen aja beritok mereka. Besok tuh gono ini kuliah sore. Ini tuh proses karantina semua. Jadi kita karantina total apalagi mau masuk bibit. Ini full karantina kita. Udah gak kasih makan, gak diapa-apain ini sudah. Air kita jaga bener di sini. Air kemudian oksigen kita jaga di situ. Agar benar kita pastikan benar-benar sehat. Nah, kemudian ketika datang ini yang namanya karantina, tapi fungsinya hanya penyesuaian dari suhu di sini, dari jenis air di sini ke jenis air di sana. Kenapa kita sarankan jangankan bioflok, tidak bioflok kita pasti harus memastikan bahwa itu tidak dikasih makan dulu. Karena penyesuaian dulu biar penyesuaian kalau sudah sampai 2-3 hari baru kita kasih makan. Nah kalau mau dikarantina lagi kayak saya nanti kurus, kayak sampean. Puasa terus. Kita di sini karantina. Apalagi mau kita lihat jarak ya. Jadi kalau jaraknya masih dekat-dekat ya karantina tidak terlalu ekstrim ya. Tapi kalau jaraknya jauh ini ekstrim. Oksigen juga yang kita masukkan di plastik itu juga maksimal. Waduh, oksigen. Bahkan oksigen itu kita uji. Plastik kita kasih air, kita isi oksigen, diikat, kita biarkan sampai berapa hari ini bebas, sampai berapa hari oksigennya habis, sampai di situ. Bibit yang sama kalau sama tahu, kalau ingin tahu ya siang, pagi lah, biar nutup ya. Di mana, Pak? Di sini. Oh, di sini. Oh iya, Pak. Di sini. Jadi sama lihat di bibit yang sama, punya sama sudah ditebar. Belum. Pertanyaannya banyak belum ditebar. Ngenteni komentari Doni kok kemarin. Aku jadi anu ya, Pak. Dipantau terus aku berarti, Pak. Waduh. Enggak apa-apa tapi. Boleh kan, Pak? Boleh. Buat percobaan, Pak. Kalau bantu teman-teman di sini. Oh ini caranya begini. Buat percobaan. Gitu. Iya. Masukkan ke tim aja doang. Jangan, Pak. Jangan. Sulit, Pak. Jangan. Enggak pulang sampean. Enggak boleh nanti, Pak. Kalau lihat sama ukurannya sama tebar terakhir ukurannya sama kan sama dengan yang sudah di tebar awal karena kita siasati demikian. Jadi bibit yang sama mulai dari awal sampai tebaran terakhir ukurannya sama, jatuhnya akan sama, jatuhnya juga beriringan. Berarti tingkat kekebalan tubuh lebih kebal berarti ya, Pak? Bisa jadi ya. Ukurnya itu bagaimana? Nah, jadi maksud kekebalan itu gimana? Ya ini. Menurut sampean. Mungkin makannya lahap gitu, Pak. Kalau sama lihat makannya itu ya. Ya. Kita di sini kepadatan 325. Ya. Kenaikan bobot itu signifikan. Panjang juga signifikan. Sampai panjangnya itu kita ukur di sini, lebarnya kita ukur, bobotnya kita ukur berapa 0, gram kenaikan bobotnya dan berapa gram konsumsi pakannya tiap 1 ekor. Sampai di situ. Kalau sampean di sini pagi pasti akan tahu itu silaras. Ketika mencatat ini naiknya berapa gram, ini naiknya berapa mili, berapa senti. Ada perbedaan di situ. Jadi di semua metode yang kita buat itu ada perbedaan. Paling cepat adalah pakai diffuser, Pak. Jadi kolamnya benih, pakai diffuser. Jadi oksigennya terjaga, airnya terjaga, itu paling cepat. Cuma biayanya yang gede. Gitu. Itu paling cepat. Tebarannya bisa padat. Tapi pakannya tidak sehari 2 kali 3 kali.
Jadi kita buat ikan ini untuk makan setiap waktu kerjaannya makan. Jadi setengah jam makan, 1 jam makan, 5 menit makan. Selama dia masih makan kita kasih. Selama ini masih dimakan kita kasih terus. Masih melanjutkan. Jadi namanya ini yang super intensif. Tebaran padat, yang lalu. tebarannya padat. Tidak Bu. Jadi Super intensif. karena oksigennya akan tinggi, jadi ini putar terus. Jadi ketika oksigen tinggi adalah membuat ikan itu lapar. Lapar aja isinya makan aja. Makan ini yang percepatannya itu bedanya bisa sampai 1 cm dengan yang lain. Jadi yang sama-sama seukuran dengan metode yang lain itu dengan diffuser bedanya sudah 1 cm. Beratnya juga beda, lebarnya juga beda. Lapar. Jadi metodologi, teknologi itu juga berpengaruh pada hasil. Jadi mau sekarang begini sudah. Kalau jenengan saya ceritakan mungkin tidak percaya. Kalau nanti mau lihat di situ yang saya tebarannya tinggi-tinggi, silakan. Dan silakan dilihat sampai proses panen nanti. Karena itu yang kita pertahankan sampai panen. Ini tidak kita jadikan bibit. Dan ini di kolam atap loh ya. Di atap tertutup yang tidak ada sinar matahari. Bagusan mana itu? Ya sebenarnya bagusan matahari. Tapi kan kita kan prosesnya bibit di sini. Bibit itu harus dijaga dari embun, dari sinar matahari yang terik, dari hujan. Jadi kontrolnya masih mudah. Kalau fokus Bu, tapi kalau tidak fokus ya amburadul. Jangankan di atap, di luar aja amburadul. Ini memang butuhnya fokus. Jadi memang kita buat begini itu untuk proses karantina tadi yang disampaikan siapa si Doni ini. Di karantina ya ini karantina. Kita ini prosesnya karantina. Jika soal proses karantina nggak usah khawatir, sudah kita karantinakan. Jadi bibit yang kita tebar di mana-mana itu sudah proses karantina. Baik itu lele, baik itu nila dan lain sebagainya. Bahkan kemarin hari ini cuaca memang kurang bagus. Jadi tidak hanya dialami di sini, tapi di beberapa daerah mungkin kalau dengan tahu sekitar di sini budidaya ada fenomena iklim kurang bagus yang banyak proses pemujaan itu gagal. Hujan. Kemarin itu teman-teman kosong semua bibit lele, kita masih bisa suntik karena memang benar-benar terkontrol. Karena sistem yang kita pakai itu ya terus menerus Pak. Jadi ya memang terus menerus kita pantau di situ. Ya hari-harinya ya ini teman-teman itu mantau air, mantau kolam, perkembangannya bagaimana, menghitung jumlah kematian dan sebagainya. Kalau soal mati nggak usah dijenirkan, saya juga mati. Tapi kan tingkatannya kan di berapa? Ada tingkatan terkecil, kemudian terbesar sampai di mana? Tapi bukan massal ya, kematian wajar. Dan itu fenomenanya ikan ketika di kolam terpal atau di kolam beton. Bedanya ketika di kolam tanah, sebenarnya kematiannya sama. Cuma kan tidak terlihat. Jadi karena ada endapan lumpur. Jadi sebenarnya sama, kalau mau dihitung aja ketika panen sudah kelihatan. Sebenarnya kalau mau di tanah itu bagus juga, tapi risikonya juga besar. Produknya juga tinggi, pembersihannya susah. Ketika sekali kena penyakit dan sebagainya ini energinya tinggi. Kecuali mau kolam tanah seperti punyanya Pak Arifin, itu masih enak karena ada sungai di sampingnya. Pembuangannya masih gampang, airnya masuk masih mudah. Itu malah untung besar itu kemarin saya hitung. Ada 50.000 ekor ikan di situ. Sekarang ukurannya itu 6 sampai 7 ekor per kilo. Habisnya pakan cuma 89 kilo waktu itu, sekitar 10 hari yang lalu.
harusnya saya tidak menghitung. Jadi saya tanya berapa habisnya, saya pikir habis 200 sampai 250 atau 300, ternyata nggak sampai 100, 89. Ketika saya konversi dengan jumlah ikan dan jumlah bobot, ini untungnya luar biasa. Jadi begini, ini sampai saya anggap begini, ikan 50.000, saya buang yang 50%, sisa 25.000. Kemudian dibagi 7 atau dibagi 6, jatuhnya masih 3,5 ton, Pak. Daging, ikan ya, 3,5 ton. Sementara pakannya itu 3 ton juga. Jadi 89, jadi 3 ton kurang, 3 ton itu 99. Ini tidak sampai 3 ton. Harga daging dan harga pakan separuh lebih selisihnya. Jadi itu saya buang 50%, Hasilnya segitu. hasilnya masih separuh. 2 kali lipat. Iya. Jadi saya karena itu kolamnya gede ya, saya ngitungnya udahlah, saya buat kematiannya 50%. 50.000 yang saya tebar waktu itu saya kurangi 25.000. Anggap ini mati dimakan predator dan lain sebagainya. Saya buat sisanya 25%. Dan itu ketika ditimbang di sampling pada waktu itu bobotnya 6 sampai 7, ada yang 5 juga. Tapi saya buat rata-rata 6. Ketemunya masih 3,5 ton ikan. Jadi kalau jenengan mau buktikan nggak usah tanya ke saya, mampir nanti. Kemarin ikannya berapa per kilo, habisnya pakan berapa. Akhirnya kita sarankan untuk digenjot, karena dalam 1 bulan ini harus panen. Jadi yang manen itu sudah datang berkali-kali, cuma ikannya kan Belum waktunya. belum waktunya karena tidak digenjot pakan. Itu kalau digenjot pakan, distabilkan seperti pada umumnya, tapi itu udah panen. Tapi kalau dikonversi masih untung gitu. Jadi 3,5 ton ikan, pakannya tidak sampai 3 ton. Lah harga pakan 8.200, harga ikan anggap 20.000. Biaya produksi yang sisanya, anggap ini 10.000 keuntungan. Tinggal dikali 3,5 ton, 3.500. 10.000 kali 3.500. Kali 5. Itu. Iya. Jadi Nah, wis noleh. itu kalau jenengan mampir aja tanyakan. Itu orangnya yang cerita ke saya. Saya minta sampling aja dulu ikannya berapa. Karena waktu itu sudah mau kita panen. Yang manen sudah berkali-kali datang, sudah nyiapkan, udah ternyata masih ukurannya kita sarankan dulu digenjot pakan. Yang harusnya memang naik itu pakannya tidak dinaikkan. Karena memang tidak dihitung, Pak. Jadi ya pinginnya terus makannya tinggi aja, sebenarnya hasilnya nggak ada ceritanya. Ya memang harus seiring kan ini. Jumlah pakan, Sama cerita. dan hasil. Kecuali bioflok. Kalau bioflok memang penekanannya untuk mengurangi kos pakan. Tapi kalau dengan pilihannya metode yang lain, nggak apa-apa. Mumpung hari ini dibersihkan kan begitu. Oh saya air bening aja, full aerasi, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi resikonya itu penambahan air yang harus terus menerus. Karena itu nggak boleh budak. Kalau budak amoniak tinggi masalah lagi. Stres mana? Loro mana? Mungkin sudah cukup Pak Arif ini. Ya, monggo. Kalau saya itu hanya menerima saja, Pak. Kalau panjenengan sudah merasa Dari cukup, pemaparan Pak Arif saya rasa ini sudah cukup ya. Semua ini. Lebih komentar Pak. Karena kita bangun mereka sama saya lain. monggo Bu. Ini harus kita pasrah sama yang pakarnya saja wis. Kita pasrah sama Mbak Lara sama yang dari tim sini. Oh aku yang bagus sayur Pak. Jadi saya kira mungkin sudah cukup ya Pak. Monggo. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu untuk marilah acara di malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kemudian acara ini acara terselesai, saya sebagai ketua acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.